Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung ke Mbak Fani. Mbak Fani, kalau dari kacamata kriminolog, Anda tadi sudah diberikan gambaran dari reporter lapangan kami, Syahda Yustiza, bagaimana kondisi di sana. Ada sejumlah kejanggalan juga yang tadi sudah di-mention, mulai dari CCTV yang kemudian tidak hidup. Pada saat kejadian ada celah di bangunan yang sama dalam rutan tersebut. Anda membaca ini seperti apa? Motif apa? Keberanian apa yang mendorong mereka ini untuk keluar pada akhirnya? Ya, kalau ditanya mengenai motif ya, sepertinya mereka sudah mempelajari bagaimana kondisi di rutan tersebut. Jadi ketika mereka menemukan celah-celah kemungkinan lewat mana mereka keluar, kemudian mereka mengeksekusi hal tersebut. Jadi mereka tahu misalkan di ventilasinya, entah di tralinya bisa dibongkar atau mereka tahu caranya bagaimana membuka hal tersebut dan tahu ada gorong-gorong yang itu adalah aksesnya keluar. Itu yang menyebabkan mereka berani. Dan kalau kita menyambung lagi tadi pertanyaan Mbak Tiara ya dan ke narasumber yang lain, bagaimana ada kemungkinan keterlibatan orang lain, itu juga membuat mereka, para tahanan dan narapidana ini berani untuk melakukan pelarian diri dari rutan tersebut. Seperti itu. Terlebih dengan sistem pengamanan ya, berarti mereka tahu gitu bagaimana sistem pengamanan di lapas tersebut tidak proper gitu ya. Jadi kalau kita melihat di berita bagaimana terjadinya kabur ini atau pelarian diri ini adalah ketika dini hari, ketika pergantian shift antara petugas yang malam dengan yang pagi. Itu mereka sudah pelajari oleh para tahanan dan narapidana yang kabur ini, yang menyebabkan mereka merasa punya kemampuan untuk mengelabui dan untuk membuat diri mereka bisa keluar dari rutan tersebut, Mbak. Kalau dari analisa Mbak Fani sendiri, memang ini kan bukan sehari dua hari ya, berikut juga perencanaannya begitu. Mereka harus menyiapkan alat-alatnya, membuka jalan untuk keluar begitu. Berapa lama kira-kira? Kalau Anda memperkirakan persiapan ini sampai pada akhirnya kemarin ya, pada Selasa dini hari mereka berhasil keluar. Kalau kita menempatkan diri sebagai narapidana, membayangkan diri kita sebagai narapidana atau tahanan dengan berbagai pressure yang ada di dalam, kemudian menunggu putusan, kemudian hal-hal lainnya, itu kan pasti ada rasa ingin keluar itu dari awal mungkin ya. Tapi berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa menganalisis atau membaca geografis atau lingkungan dari lapasnya tersebut, ya itu selama mereka berada di dalam lapas, sudah di dalam rutan, sudah sejak awal pasti mereka juga memperkirakan apalagi yang saya baca ini gembong narkoba yang sudah menjadi residivis, dia sudah berkali-kali menjadi narapidana di lapas seperti itu. Jadi mereka sudah tahu kondisi bukan hanya di dalam lapasnya, tapi mereka mempelajari sejak dari luar lapas, dari mana celah-celahnya, kemudian gorong-gorong itu keluar dan aksesnya kemana untuk baik itu menaiki kendaraan umum atau bertemu dengan tadi ada indikasi yang menjemput dan sebagainya. Jadi mereka sudah sejak awal mungkin ya sekitar berbulan-bulan mereka sudah mempelajari itu semua. Karena kenapa? 1 tahun kira-kira? 1 tahun lebih atau kurang? Mungkin ya bisa jadi 1 tahun. 1 jadi tahun, yang pastinya ini bukan waktu yang sebentar ya. Jadi mereka bisa paling sedikit itu mungkin 3-4 bulan baru mereka bisa mengetahui celah-celah dan juga mempelajari situasi dan bukan hanya secara fisik ya, geografis, fisik dan struktur bangunan, tapi mereka juga mempelajari pergantian shift tersebut, bagaimana kebiasaan para penjaga lapas dan sebagainya sih. Baik, tadi Mbak Fani menyebutkan gembong narkoba begitu yang juga salah satunya turut disoroti. Saya ingin ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, dari hasil kedatangan dari Komisi 13 tadi, sebenarnya 7 orang ini siapa Pak Sugiat? Salah satunya dikatakan sebagai gembong narkoba, beberapa diantaranya residivis. Data Anda? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi dari petugas rutan juga demikian, bahwa yang kabur ini adalah pelaku kejahatan khusus terkait dengan peredaran narkotika. Ada 3 yang sudah menjadi tahanan atau saya lupa datanya, tapi sebagian lagi masih yang menunggu vonis. Tapi saya kenapa misalnya
pelaku kejahatan lain tidak melakukan itu. Saya yakin dan percaya bahwa ada pemicu kenapa mereka berani beresiko kalau misalnya memang petugas rutanya itu bisa mengantisipasi sejak awal. Tapi saya pikir memang ini kalau tidak disikapi secara serius, bayangkan di Salemba saja bisa kabur, apalagi di lapas atau rutan di daerah-daerah yang sarana dan prasarana rutan dan lapasnya juga tidak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih parah daripada rutan Salemba. Ini yang perlu diantisipasi. Makanya ketika kami tadi juga sidak, secara informal juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar memang program prioritas kementerian yang itu memindahkan pelaku kejahatan khusus terkait dengan peredaran narkoba itu secepatnya semuanya dipindahkan ke Nusa Kambangan. Supaya tidak, karena kalau tidak cepat dipindahkan ke Nusa Kambangan, saya khawatir di rutan dan lapas lainnya juga bisa akan terjadi peristiwa yang sama. Bandar narkoba di lapas dan rutan yang lain akan termotivasi. Kalau di rutan Salemba saja mereka bisa kabur dengan begitu leluasa, apalagi di daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan semangat dari Bapak Presiden Prabowo kan semangatnya adalah perlawanan atau perang melawan narkotika. Yang itu sebagian besar peredarannya itu disetir atau dikoordinasi di rutan dan di lapas-lapas yang ada. Saya pikir ketika nanti bandar-bandar narkoba itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, itu mereka tidak akan bisa melakukan pergerakan yang sangat masif lagi untuk menjalankan bisnis peredaran narkotikanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak, ini mungkin yang menjadi kebijakan yang sangat strategis dan taktis yang dilakukan oleh Bapak Prabowo sebagai presiden, katakanlah memecah Kementerian Kemenkumham ini menjadi 3 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, yang ketiga adalah Kementerian Teknis, adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena memang berdasarkan yang kita dapat, 3 kementerian ini kalau dijadikan satu kementerian itu tugasnya sangat besar, jangkauannya sangat besar, tidak bisa fokus. Tapi dengan dipecah ini, problematika akut dari masing-masing bidang pembangunan seperti pembangunan hukum, pembangunan HAM, dan pembangunan pembinaan imigrasi dan lapas itu bisa dijalankan lebih fokus supaya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang selama ini kan persoalan over capacity, persoalan SDM yang satu orang itu mengurus dan mengawasi 100 sampai 200 narapidana. Itu kan kadang-kadang kan kita kasihan saja sama petugas lapas kita. Kalau sempat yang 100 200 ini kompak untuk katakanlah melakukan perlawanan terhadap satu petugas rutan atau petugas lapas, selesai permainan itu, Mbak. Kan? Itu yang harus kita selesaikan secara sistemik, sekali lagi terstruktur dan masif, bukan hanya di Salemba, tapi juga di rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Baik, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya ada rencana begitu ya pemindahan tahanan maupun juga narapidana kasus narkoba ini ke Nusa Kambangan. Nah, menurut pandangan Anda apakah ini juga bisa menjadikan solusi dan apakah ini juga dikatakan sebagai salah satu faktor ya dari keputusan mereka untuk lari dari tahanan ini? Silakan, Pak Slamet. Bagus itu. Agenda ini, rencana ini bagus. Karena saya tahu karakter Pak Menteri. Pak Menteri ini orangnya keras ya, lurus. Jadi untuk pegawai lapas jangan terlalu lemot untuk melakukan penjagaan. Pasti ada hal-hal yang mengejutkan yang dilakukan oleh Pak Menteri. Karena begini, dari zaman sejak saya di BNN, itu alasan overkapasitas dan CCTV mati itu selalu menjadi alasan, selalu menjadi kendala utama begitu ya? Kendala ketika terjadi ada lari dan persoalan lain di lapas. Jadi dengan kebijakan ini itu cukup bagus untuk mengurangi overkapasitas. Saya nggak tahu banyak pejabat yang datang ke lapas kemudian melihat overkapasitas tapi tidak ada tindak lanjut. Kemudian saya berharap bapak-bapak yang dari DPR tadi merupakan sidak benar-benar merealisasikan ini, nagih kepada pihak terkait, katakanlah kepada pemerintah. Ini bagaimana ini overkapasitas kok terus-menerus overkapasitas selalu menjadi bahan olok-olokan masyarakat kepada lapas. Saya berharap dengan Pak Menteri baru, karena ini adalah undang-undang bersifat khusus, pelanggarannya khusus, harus dikelola secara khusus, termasuk pemindahan orang-orang yang bandar besar, mafia besar dibawa ke
Nusa Banggan. Bagus itu acara itu, Baik. agenda itu Tapi- Mbak Diana. Baik, tapi mungkin tidak Pak, setelah mereka mendengar adanya informasi wacana pemindahan tersebut, pemindahan mereka ke Nusa Kambangan sehingga mereka memutuskan untuk kabur. Ini menjadi salah satu faktor penyebab begitu? Menurut saya tidak, karena untuk memotong terali besi itu satu jari saja itu butuh kurang dari 1 minggu, lebih kurang 1 minggu. Apalagi ini beberapa jari, mungkin ada 10 terali yang jari-jarinya itu dipotong oleh mereka, sekitar 10, itu butuh beberapa bulan, 1 sampai 3 bulan untuk memotong itu. Dengan alat tertentu, gergaji plus alat tertentu yang tidak saya sampaikan, itu butuh waktu yang cukup lama. Barangkali bisa 4 atau 5 bulan baru bisa terpotong semua. Tapi ketika terpotong mereka tidak langsung melepas, dibiarkan saja sampai hari H mereka untuk melarikan diri. Jadi saya berharap dengan pemindahan itu menjadi salah satu solusi di antara solusi yang lain. Tetapi sampai di Nusa Kambangan harus juga mendapatkan perhatian khusus dengan kebijakan Pak Menteri yang di Nusa Kambangan harus siap, jangan main-main dengan kebijakan ini, gitu Pak. Baik, itu menjadi salah satu solusi. Kalau kemudian tadi kita membahas bahwa pencampuran napi narkoba tersebut ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu permasalahan. Pak Slamet, ini adanya indikasi bahwa peredaran jaringan narkoba masih bisa dikendalikan dari dalam lapas tersebut ini. Seperti apa solusinya? Tapi dijawab usai jeda, Pak Slamet, kami akan kembali. Apa kabar Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda.